Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Aib Sumpena, analis dari Didimex Berjangka. Selamat pagi, Mas Aib. Pagi, Mbak. Ya, ini kan data atau pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus pada kuartal 1 ini. Dampaknya seperti apa terhadap bursa komoditas? Oke, memang maksudnya pertumbuhan ekonomi berdampak maksudnya di mana indikasi di antaranya konsumsi masyarakat, terutama penjualan retail menurun, investasi bangunan juga melambat, pertumbuhan perbankan terutama kredit menurun, namun tidak dengan komoditas, karena kenaikan harga komoditas di pasar dunia menjadi positif dan bursa komoditas justru bergairah. Terutama sumber daya alam seperti CPO, karena dan hasil pertanian dan hasil perkebunan lainnya, Mbak. Seperti itu. Selain CPO, apalagi yang ikut bergairah di pasar komoditas? Untuk selain CPO, kita bisa juga di goldnya, Bu. Oke, emas ya? Ya, emas. Oke, apa sih sebenarnya sentimen utama dari emas yang sekarang sudah bagus lagi harganya di pekan ini? Kalau menurut saya sentimen utama kenaikan emas momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga emas naik dipengaruhi imbal hasil dari obligasi tenor yang 10 tahun yang mengalami penurunan, konteks penanganan COVID yang belum maksimal, sehingga meningkatkan kekhawatiran investor sehingga cenderung ke safe haven-nya untuk di emas. Baik, kalau sentimen utama dari harga emas yang membaik pekan ini adalah karena momentum lebaran, nanti setelah momentumnya selesai, apa yang harus dilakukan oleh investor? Ya paling untuk para investor ya kita tunggu untuk seperti kan imbal dari hasil obligasi yang itu, yang dari Amerika Serikat juga, keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunga, itu bisa menjadi penekanan untuk emasnya sendiri. Baik, pergerakannya sendiri untuk hari ini seperti apa, Mas Aib, untuk emas? Untuk pergerakan emas sekarang tidak jauh dari harga tertinggi dan terendahnya. Tadi di pembukaan harga tidak jauh di harga tertinggi dan terendahnya, tapi emas kan cenderung volatilitasnya pergerakannya cukup signifikan, jadi tidak akan terlalu ada banyak pergerakan untuk di pekan ini. Tidak akan terlalu banyak pergerakan, tapi Anda optimis nanti akan mencapai 2.000 lagi di tahun ini untuk emas? Dilihat prospek ekonomi yang ada saat ini, yang mana masih sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, masih akan mendorong kenaikan emas, tetapi tidak sampai, kalau menurut saya tidak akan sampai ke harga di level 2.000, karena mungkin di tahun kemarin memang masih tinggi untuk COVID-19-nya, tapi untuk di tahun ini mungkin tidak akan terlalu sampai ke angka level 2.000. Baik, apakah CPO juga sentimen utamanya karena sekarang mendekati Hari Raya Idul Fitri? Halo? Untuk CPO, apakah sentimen utamanya juga karena saat ini sedang mendekati Hari Raya Idul Fitri, jadi harganya sudah bagus. Bahkan sepanjang bulan April ini kan harga CPO naik 7%. Untuk bulan Mei ini seperti apa prediksi Anda? Oke, untuk CPO di bulan Mei kemungkinan akan mengalami kenaikan. Karena permintaan untuk CPO ini akan meningkat cukup drastis. Menjelang Hari Raya Idul Fitri juga, dan CPO masih menjadi primadona seiring meningkatnya harga minyak dunia, sehingga kecenderungan mencari energi alternatif. Baik. Program biodiesel oleh pemerintah Indonesia pun sangat berpengaruh. Baik, target harganya tahun ini berapa, Mas Aib? Untuk apa? Untuk harga CPO ini bisa tembus di harga Rp5.000 per ton. Karena sekarang kan harga minyak dunia yang terus melonjak, saat ini harga di kisaran Rp4.600 per ton. CPO. Baik, saran Anda untuk investor jangka pendek, menengah, dan panjang seperti apa? Untuk investor ya lebih baik kita lihat dulu pergerakan ke depan seperti apa saat melihat untuk prospek CPO-nya. Baik, artinya untuk jangka panjang ya, untuk CPO ya? Iya. Oke. Tadi sektor perkebunan Anda bilang sedang bergairah karena ini juga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana dengan coklat?
coklat. Untuk coklat memang menjadi bukan menjadi target untuk para investor sih, memang coklat. Tetapi untuk coklat belum banyak karena investor lebih banyak ke emas dan CPO. Emas dan CPO. Bagaimana dengan kopi? Kopi ya, saya melihat juga prospek kopi cukup bagus, walaupun menurut saya paling diminati ya tadi gold dan CPO. Kopi dan kakao juga punya potensi kenaikan, terutama kopi dikarenakan sentra produksi mengalami penurunan dan adanya pasar baru di Timur Tengah, juga permintaan dalam negeri yang meningkat. Baik, Mas Aib, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa analis dari Didimex Perjangka, Aib Sumpena. Sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Saya Nasiti Lestari mewakili rekan Rolando Sambuaga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.